Pemirsa, Satreskrim Polresta Jambi berhasil meringkus 3 orang pelaku penipuan pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu. Para pelaku tersebut ditangkap pada Rabu 1 Februari 2023. Satreskrim Polresta Jambi mengungkapkan kasus pembuatan surat izin mengemudi atau SIM palsu dengan menangkap 3 pelaku. Para pelaku yakni Arif 53 tahun warga Palmerah Kota Jambi, Mas Buhin 40 tahun warga Kenali Besar Kota Jambi, dan Rudi Hartono 46 tahun warga Palima Kota Jambi. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan kejadian bermula saat Satlantas Polresta Jambi melakukan penertiban truk angkutan batubara di wilayah Kota Jambi pada Jumat 27 Januari 2023 lalu. Setelah dilakukan pengecekan terhadap SIM sopir, diketahui SIM itu palsu dan pemilik diarahkan anggota Satlantas untuk membuat laporan ke Polresta Jambi. Berdasarkan hal tersebut, baru diketahui bahwa para pelaku bersekongkol menawarkan pembuatan SIM palsu kepada para korban yang tidak memiliki SIM saat hendak melamar pekerjaan. Ketiga pelaku ini ditangkap tempat yang berbeda, yakni 2 orang ditangkap di Kota Jambi dan 1 orang ditangkap di wilayah Pekanbaru. Para pelaku pemilik modus dengan melakukan perekrutan atau membuka lowongan pekerjaan sopir di sebuah perusahaan fiktif PT Mandiri Oil Service, di mana korban diwajibkan untuk melengkapi berkas lamaran kerja dan memiliki SIM B1 umum. Sedangkan korban yang tidak mempunyai SIM B1 umum ditawarkan untuk membuat SIM B1 umum kepada para pelaku. Korban yang punya SIM A diminta sejumlah uang sebesar 1,3 juta rupiah. Sedangkan korban yang tidak punya SIM sama sekali diminta sebesar 1,7 juta rupiah untuk membuat SIM B1 umum. Dalam melakukan aksinya, para pelaku memiliki peran yang berbeda. Pelaku Mas Buhin memiliki peran untuk membuat SIM B1 umum palsu yang dipesan oleh pelaku Rudi. Kemudian pelaku Arif menawarkan bantuan kepada para korban untuk membuat SIM 1 umum dan menerima uang pembuatan SIM B1 umum dari para korban. Sementara itu, pelaku Rudi memiliki peran memerintahkan pelaku Arif untuk melakukan perekrutan para korban untuk bekerja di perusahaan fiktif tersebut dan menerima uang pembuatan SIM B1 umum. Tak hanya itu, pelaku Rudi juga memesan pembuatan SIM B1 umum palsu kepada pelaku Mas Buhin dan memberikan upah terhadap Mas Buhin atas pembuatan SIM B1 umum palsu tersebut. Para pelaku ini melancarkan aksinya itu sejak bulan Mei 2022 lalu, dan dalam 1 bulannya mereka bisa membuat sekitar 25 SIM palsu. Saya hormati Bapak Satreskrim, kemudian kami satu Bidum Polresta Jambi, rekan-rekan media yang saya muliakan, bahwa sore hari ini Polresta Jambi dalam menghadiri Satreskrim akan melaksanakan press release terkait dengan kasus pemalsuan surat atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 KUH Pidana atau pasal 378 KUH Pidana. Sebagaimana dokumen yang dipalsukan tersebut ada beberapa item. Yang pertama adalah SIM, kemudian surat sporadik, STNK, KTP, sampai dengan surat pembebasan atau surat perpasangan. Perlu saya sampaikan, berawal pada tanggal 27 Januari 2023 kemarin, Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi melakukan penertiban truk angkutan batubara di wilayah Kota Jambi. Pada saat melakukan penertiban dan melakukan pemberhentian terhadap beberapa supir yang membawa truk, itu ditemukan supir yang mempunyai SIM, indikasinya bahwa SIM itu palsu. Setelah diamankan, diarahkan pemilik SIM untuk membuat laporan ke Polres didampingi oleh anggota Satuan Lalu Lintas, dan setelah kita lakukan penyelidikan, kita nyatakan bahwa SIM dari pelapor memang itu palsu, tidak terdata di register Satuan Lalu Lintas yang ada di Kota Jambi maupun satuan wilayah jajaran lainnya. Kemudian berdasarkan pengembangan dari laporan polisi yang sudah kita naikkan ke
proses penyidikan. Untuk tersangka ada 3. Yang pertama inisial MA, umur 53 tahun, alamat di Jalan Yuka, Kelurahan Palmerah, Kota Jambi. Perannya adalah mencari korban. Kemudian inisial RH, ini sebagai ketuanya, dalam artian bahwa dia yang memerintahkan untuk mencari korban-korban untuk dibuatkan SIM. Kemudian inisial TSK atas nama M berperan sebagai operator. Adapun modus mereka adalah inisial RH ini memerintahkan kepada M, kemudian inisial TSK atas nama M berperan sebagai operator. Adapun modus mereka adalah inisial RH ini memerintahkan kepada M untuk mencari korban bahwa ada satu perusahaan di Kota Jambi yang membuka lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan dalam hal ini adalah sebagai supir dan ada beberapa pekerja lain. Di samping memasukkan lowongan pekerjaan, itu juga harus menyiapkan SIM. Setelah para korban sudah terdata, nama-namanya didaftarkan oleh M kepada R, yang selanjutnya R akan menyerahkan nama-nama tersebut kepada inisial M untuk dilakukan pencetakan SIM seperti yang ada di depan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti secara teknis akan disampaikan juga oleh Pak Kasar Reskrim maupun kami satu bidung Reskrim Polresta Jambi. Sampai di sini ada yang Sudah berapa banyak Pak yang sudah dicetak? Ada sampai ratusan informasinya Pak? Berdasarkan keterangan sementara dari korban, modus ini sudah berjalan kurang lebih dari bulan Mei 2022, sekitar 9 bulan. Berapa cetak? Kalau menurut keterangan daripada pelaku, selama kurun waktu 9 bulan, 1 bulannya bisa mencetak kurang lebih 25 SIM. Dan bukan SIM saja, ini ada yang mencetak sporadik, STNK, kemudian mereka juga bisa mencetak KTP, bahkan mereka mencetak surat pelepasan hak yang akan digunakan oleh berbagai perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. Tarifnya berapa? Tarifnya mereka mematok 1.300.000 sampai 1.700.000 rupiah. Itu SIM aja Pak, apa satu SIM? Untuk SIM saja. Kalau untuk SIM dominasinya ke SIM apa Pak? SIM D1 umum. Nah ini SIM base 1 sejauh ini yang kita selidiki, apakah memang sengaja untuk super truk batu bara atau gimana? Kalau ini masih kita dalami, tapi kebanyakan untuk supir truk, rata-rata untuk supir truk, baik perusahaan truk batu bara, kemudian ada perusahaan satu yang fiktif, ini atas nama PT Mandiri Oil Service, dan sudah kita lakukan penyelidikan perusahaan ini fiktif. Oh, modusnya rekrutmen karyawan juga berarti? Siap. Ya, rekrutmen karyawan. Pak, boleh Pak, berbeda dengan yang asli apa Pak? Iya Pak, didetailkan agar masyarakat bisa mengetahui Pak. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku disangkakan dengan pasal 263 atau 378 KUHP tentang pemalsuan surat atau dokumen dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi.